Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Selamat datang kembali di channel saya. Di vlog kali ini bersama saya Muhammad Arindo Yudosepian sebagai mahasiswa UIN Raden Majaya Surakarta, Fakultas Tarbiyah. Nah, semoga teman-teman semua yang melihat video ini, melihat tayangan ini, selalu diberi kesehatan, selalu diberikan keberkahan, dan selalu diberikan semangat dan penuh berkah untuk setiap kegiatan yang dilakukan. Baik, sebagai mahasiswa, saya lekat kaitannya dengan dunia pendidikan, sekaligus sebagai insan yang aktif di lingkungan organisasi maupun dunia kerja. Nah, di sini saya seringkali mengamati satu hal yang menarik. Kita itu sering dihadapkan pada dinamika kelompok yang luar biasa, mulai dari perbedaan visi, menyelaraskan ego, dan juga hingga kita bagaimana cara tetap konsisten menjaga etika profesional di dalam bawah tekanan atasan kita. Nah, berangkat dari kegelisahan ini dan obrolan produktif bersama rekan-rekan yang sudah kemarin kita lalui, di vlog kali ini kita akan membedakan sebuah materi yang sangat penting, yang kita akan mengulas bagaimana nilai-nilai luhur Islam itu seperti sikap tawasud ataupun moderat, dan juga menyikapi perbedaan, dan juga pentingnya kolaborasi dan juga optimisme, hingga penyusunan kode etik kerja berbasis spiritual. Nah, pada kesempatan ini saya akan bahas hal tersebut, materi tersebut yang sangat penting kaitannya dengan apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa dapat diterima dan bisa dapat bermanfaat bagi teman-temanku semua. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama. Baik teman-teman, masuk ke materi yang pertama, yaitu apa teman-teman? Ya, musawwah atau persamaan derajat. Nah, musawwah sendiri apa teman-teman? Yaitu sikap memandang sesama manusia itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan juga sosial. Nah, tanpa membedakan suku, ras, gender, dan juga status sosialnya. Nah, sikap musawwah ini sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari, yang mana sikap musawwah ini kita itu memandang bahwasanya semua manusia berasal dari tanah yang sama, yang ditiup roh oleh sang pencipta atau sang Khalik sendiri. Nah, contoh sikap musawwah sendiri ini yaitu ketika di dalam sebuah organisasi ataupun ketika di dalam sebuah kepengurusan ataupun di sebuah lembaga, seseorang itu memimpin mau untuk didengarkan. Ketika seorang itu memimpin, mau mendengarkan pendapat dari staf atau bawahannya tanpa merendahkan sedikit pun masukan ataupun sesuatu yang disampaikan oleh bawahannya itu sendiri. Baik, yang kedua yaitu ada tawasud atau moderat, atau bisa disebut dengan jalan tengah. Nah, sikap tawasud ini sendiri teman-teman yaitu sikap arif yang mengambil jalan tengah ataupun moderat. Mereka itu tidak ekstrim ke kiri maupun tidak ekstrim ke kanan, tidak meremehkan ke kiri dan juga tidak berlebihan condong ke kanan. Nah, dalam konteks berpikir, bertindak, dan juga melakukan sesuatu hal. Nah, sikap musawwah ini yaitu sikap ketika kita bisa menjaga keseimbangan, jiwa atau tawazun, jiwa yang tenang dan juga tidak mudah terombang-ambingkan oleh fanatisme ataupun golongan seseorang begitu. Nah, untuk implementasinya sikap tawasud ini, ketika terjadi perbedaan pendapat ataupun konflik internal di dalam tim ataupun di dalam organisasi, kita itu memposisikan diri sebagai penengah yang adil, mencari solusi terbaik, dan juga tanpa memihak satu dengan yang lainnya. Jadi tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri begitu. Oke, baik, yang ketiga yaitu ada sikap ukhuwah
ataupun persaudaraan. Nah, sikap ukhuwah sendiri ini keterkaitannya dengan hati dan juga jiwa antar sesama manusia yang saling merasakan kasih sayang, saling menghormati dan juga saling membantu. Nah, sikap ukhuwah ini itu memandang orang lain itu dengan mata kasih sayang. Nah, untuk contoh implementasinya dari sikap ukhuwah ini sendiri, yaitu menyempatkan diri menjenguk rekan kerja ataupun anggota organisasi yang sedang mengalami sakit ataupun sedang mengalami sesuatu hal yang dimana kita itu wajib untuk menjenguknya ataupun wajib untuk bersilaturahmi kepada dirinya. Yang dimana Quran surat Al-Hujurat ayat ke-10 yang berbunyi innamal mu'minuna ihwatan fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, dimana Allah itu menjelaskan bahwasanya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmah. Nah, sehingga ayat ini menerangkan bahwasanya menegaskan hubungan antara persaudaraan dan keimanan itu harus selalu dijaga, harus selalu dilakukan dan selalu mendapatkan perhatian khusus agar silaturahmi ataupun persaudaraan itu tidak ada perselisihan dan tidak ada sesuatu hal yang nantinya bisa membuat persaudaraan itu bisa pecah gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada sikap kolaboratif atau kerjasama. Nah, sikap kolaboratif ini yaitu keinginan dan kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, tidak membeda-bedakan satu sama lain dengan tujuan yang sama. Nah, sikap kolaboratif ini menyadari bahwasannya keterbatasan diri sebagai makhluk itu kita itu sangat perlu bantuan orang lain. Kita itu tidak bisa berdiri sendiri, kita tetap selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, untuk contohnya di kehidupan sehari-hari, kolaboratif ini membagi tugas secara adil dalam kepanitiaan acara ataupun dalam melengkapi kekurangan ataupun keahlian antara anggota demi suksesnya acara ataupun demi suksesnya kegiatan yang diselenggarakan pada saat itu, begitu. Selanjutnya kita masuk yang kelima, yaitu fastabiqul khairat ataupun berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, fastabiqul khairat ini sikap bersegera dan juga berkompetisi secara sehat untuk melakukan segala bentuk kebajikan demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap fastabiqul khairat ini yaitu teman-teman merasa kita itu cemburu secara positif ataupun kita itu melihat tingkat kedekatan orang lain kepada Allah itu sehingga memicu diri untuk tidak menunda-nunda beramal soleh, begitu. Untuk contoh fastabiqul khairat ini bagaimana kita itu bisa bersaing dengan sehat, bisa berlomba-lomba dengan kemampuan kita. Ketika seseorang itu membutuhkan kita, maka kita siap relawan sebagai untuk menyukseskan program yang sedang dilakukan di acara tersebut, sehingga menyelesaikan tugas kerja sebelum target waktu itu berakhir. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu ada sikap optimis. Nah, apa itu sikap optimis? Nah, sikap batin yang selalu berpandang baik ataupun husnuzon terhadap masa depan dan meyakini adanya jalan keluar di setiap kesulitan. Sikap optimis ini bersandar penuh pada sifat Allah yang Maha Pengasih, yaitu Maha Ar-Rahman dan Maha Kuasa. Sehingga sikap optimis ini harus kita biasakan, harus kita lakukan setiap harinya agar kita itu semangat untuk melakukan segala hal. Nah, contohnya kita itu tetap tenang dan terus mencari strategi baru ataupun konsep baru saat
target penjualan atau bisnis kita itu mengalami kendala, mengalami sesuatu hal, maka kita itu tetap optimis, tetap kita itu mencari strategi yang bagaimana itu ataupun usaha yang kita lakukan itu bisa stabil lagi, bisa tumbuh lagi dengan hal-hal baru yang kita lakukan pada kesempatan ataupun pada saat itu, sehingga usaha yang kita lakukan itu bisa tumbuh lagi dan tidak downgrade begitu. Nah, yang selanjutnya ada sikap dinamis, teman-teman. Nah, apa itu sikap dinamis? Nah, sikap dinamis adalah sikap penuh energi ataupun semangat dan juga adaptif dan selalu bergerak maju melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan tidak statis. Nah, di mana sikap dinamis ini meneladani bahwasanya alam semesta ini yang harusnya bertasbih melalui pergerakan, saat kita itu malas dalam melakukan suatu hal yang nantinya kita itu bisa meneladani dari alam semesta ini. Nah, jadi sikap dinamis ini sangat perlu kita lakukan, teman-teman. Nah, contohnya sikap dinamis ini yaitu kita itu terus untuk memperbaharui keahlian diri. Misalnya kita itu mempelajari teknologi digital ataupun metode manajemen terbaru agar kontribusi kita di tempat kerja selalu relevan dan selalu bisa diterima oleh masyarakat. Nah, maka dari itu sikap dinamis ini perlu untuk meningkatkan kapasitas diri kita ataupun soft skill kita untuk penuh berenergi, penuh bersemangat dalam menjalani hari-hari, dalam melakukan kegiatan begitu. Nah, yang selanjutnya yaitu yang terakhir, etika dalam berorganisasi dan juga bekerja. Nah, dalam semangat etika berorganisasi dan cara bekerja kita itu memiliki kumpulan norma ataupun nilai dan tata krama yang dimana kita itu mengatur perilaku individu diri kita agar tercipta profesionalisme, sehingga kita itu menciptakan kejujuran dan juga keharmonisasian di lingkungan kerja ataupun di organisasi. Nah, sehingga kita itu menggabungkan nilai norma dan juga nilai tata krama, sehingga perilaku kita itu dalam berorganisasi ataupun bekerja bisa lebih balance lagi, lebih baik daripada apapun yang kita lakukan sebelumnya. Nah, sikap etika dalam berorganisasi ini sangat penting diterapkan, teman-teman. Sangat penting untuk dilakukan karena bagaimana kita mencontohkan perilaku kita itu harus baik pada sesama. Nah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hal, dalam setiap nafas, dalam setiap detik kita berjalan di dunia ini. Nah, untuk contohnya sikap etika berorganisasi dan juga bekerja ini yaitu menjaga rahasia saat ada di dalam organisasi ataupun di dalam lembaga, tidak menggunakan fasilitas ataupun hal yang milik lembaga ataupun milik kantor itu dengan semena-mena ataupun menggunakan sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita mau. Sehingga kepada atasan pun kita harus berbicara dan bertindak sopan dan selalu mengedepankan etika ataupun norma perilaku yang etis yang selalu diterima oleh masyarakat sekitar. Baik, teman-teman, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya dari keseluruhan rangkaian pembahasan tadi kita bisa menarik sebuah benang merah yang dimana berorganisasi itu ataupun bekerja pada hakikatnya bukan sekedar untuk lahiriah ataupun mencari atas semata, melainkan bagaimana seorang muslim itu menjadi ruang organisasi dan meja kerja adalah ladang ibadah kita untuk berkehidupan. Nah, sehingga ketika kita menerapkan sifat tawasud saat berbeda pendapat, menghidupkan semangat kolaboratif dan juga melebur kekakuan menjadi kita, serta membentengi diri kita dengan kode etik yang berbasis nilai Islami, maka disitulah profesionalisme kita bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Di sini saya Muhammad Arif Dajudo Septian mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya teman-teman semua yang sudah menyaksikan ataupun menyimak video materi pada kesempatan kali ini. Semoga apapun yang saya sampaikan, apapun yang saya
berikan kepada teman-teman semua bisa bermanfaat dan juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan selalu tetap untuk subscribe dan juga tetap selalu untuk like postingan saya, sehingga nantinya saya akan memberikan video-video materi selanjutnya yang insya Allah bisa bermanfaat bagi teman-temanku semua. Nah, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya ataupun ketika saya menyampaikan materi tadi banyak kesalahan, mohon untuk dimaafkan dan mohon untuk dikoreksi, karena manusia itu tempatnya salah dan juga lupa. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.